Oke, halo semuanya. Andreas, Keisha, Halo. Grace. Apa Halo, kabarnya nih? Apa kabarnya? Luar biasa, puji sehat. Tuhan, luar biasa Puji Tuhan. baik. Oke, terima kasih sebelumnya karena kalian udah mau bergabung di sini karena mau bincang-bincang sedikit membahas sesuatu gitu. Jadi saya mau tanya dulu nih. Di sini kalian suka nggak main game? Mau main game? Suka banget dong. Kayak ya baik, kayak ada yang waktu itu kan game yang lagi ngetren tuh ular, terus Among Us juga kan, Wow. ya gitu. Oke, jadi kali ini aku mau bahas tentang game. Jadi ntar aku nanya sama kalian, nanti yang jawab dari Andreas, Chris, Kisha. Oke. Terus oke, langsung aja ya, ini dari pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tuh bagaimana sih menurut kalian pemain game? Mulai dari Andreas. Apa? Sorry, bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana menurut kalian pemain game? Oke. Bermain game itu aku sih seneng ya ngelakuinnya karena emang aku suka main game kalau lagi waktu luang gitu ya untuk menghibur aja sih, menghibur diri dari Ya, kesuntukan ini gitu sih. Tapi oke. kalau lagi ngelakuin yang lain sih aku nggak main game ya. Main gamenya tuh kalau lagi emang waktu luang aja gitu. Karena main game itu butuh konsentrasi ya. Ya kan Zeno? Ya, betul betul. Jadi harus fokus. Jadi kalau main game, kalau belajar belajar, kalau main gitu. Lebih ke timingnya sih. Aku sih main game suka gitu. Gimana yang lain? Oke oke. Oke, bagaimana dengan Grace? Gimana menurut Kalau saya sendiri kurang suka ya untuk bermain game. Apalagi macam game di HP begitu kan harus pegang sering-sering, kayak kurang ya? kurang menarik, kurang tertarik untuk sering pegang HP, jadi jarang main game. Oh, betul. Hampir tidak ada game di HP gitu. Oh, I Bukan see. hampir, tapi memang tidak ada. Oke oke oke. Thank you. Terus gimana menurut Keisha? Kalau menurut aku, main games itu dulu suka sih. Sebenarnya kan kalau main game, kalau aku karena bukan suka main game yang kayak anak-anak cowok tuh yang main Mobile Legends atau yang lainnya. Aku kan main games yang simple-simple aja, main games perempuan. Suka Ya, betul main betul. game kayak dulu tuh yang zaman dulu banget suka main PO, aplikasi-aplikasi cute-cute gitu Oh yang iya di iya iya, betul betul. handphone. Iya, main PO, terus main Heyday dulu sih, tapinya main Heyday. Terus tapi berhubung handphone tuh lama-lama kayaknya makin lemot gitu ya, jadi uh, jadi udah nggak main games lagi sekarang karena udah ya HP-nya udah nggak terlalu bagus untuk main, udah nggak terlalu bagus buat main game, jadi nggak pernah main game sih sekarang. Iya iya. Suka main game tapi yang simple gitu. Oke. Terus pertanyaan kedua aja lah. Ini langsung aja. Oke. Jadi tadi kan ada sebagian yang suka main game, ada juga yang nggak suka gitu. Jadi ya pertanyaannya mungkin ini lebih terjun di yang suka main game sih. Kira-kira apakah rugi kalian main game gitu? Oh, oke. Kalau menurutku sih rugi atau tidaknya sih
harusnya enggak ya. Kalau main gamenya di waktu yang tepat sih enggak. Tapi ada kalanya juga itu merugikan. Contoh, ketika lagi ujian, contoh kita main game, lupa belajar, itu rugi kan. Jadi ada plus minusnya sih. Jadi game itu akan berdampak buruk kalau kita bermain game di saat yang kurang tepat gitu. Tapi positifnya ya kalau aku sih karena aku suka main game, jadi kalau lagi bosan atau emang lagi nggak ada kegiatan sih aku main game gitu sih. Oke. Jadi ya kita harus tahu waktunya lah gitu. Ya betul. Jangan sampai merugikan diri sendiri gitu. Sebenarnya baik gitu, untuk for fun gitu. Senang-senang. Gimana dengan Grace? Kalau saya, memang saya kurang suka main game, tapi menurut saya tergantung ya dari rugi atau tidaknya itu dari gamenya. Kayak game yang kayak ular-ular begitu tuh. Kalau main itu saya rasa rugi sekali. Tapi kalau yang macam ada game yang kayak teka-teki silang, Oh, itu kan kita bisa ketemu kata-kata baru yang bahasa Inggris begitu kan. Ya saya rasa game juga ada manfaatnya ya kalau yang untuk pelajaran. Ya, betul. Oke, lanjut. Bagaimana dengan Grace? Aku setuju sih sama Grace. Maksudnya kan game itu banyak yang ada yang negatif, nggak negatif, cuma maksudnya ada yang untuk fun-fun aja, tapi ada juga yang untuk menambah ilmu karena itu sifatnya lebih ke misalnya untuk pelajaran kayak gitu kan, itu sih nggak merugikan kalau kita pilihnya games yang seperti itu. Tapi kalau yang untuk fun-fun aja ya bisa merugikan bisa enggak, asal kalau merugikannya kalau misalnya kita nggak mengatur waktu kita dengan baik, terus kita lebih memilih main game terus, ya itu pasti akan membuang waktu kita sih. Kalau untuk refreshing juga itu bagus, nggak apa-apa. Asal ya tetap semuanya dengan waktu yang sesuai, kayak gitu aja. Oke, betul. Oke, langsung aja kita langsung ke hal ketiga ya. Jadi kita lihat juga di kondisi saat ini yaitu pandemi. Ya, jadi yang berbeda dengan masa sebelum diserang pandemi gitu. Jadi saya mau nanya, menurut kalian bagaimana sih sensasi dalam bermain game di kondisi saat ini dan sebelum ada pandemi? Mulai dari Andre. kalau menurut aku sih dalam bermain game ini di saat pandemi ya agak sedikit berbeda ya dengan keadaan sebelumnya, karena di pandemi ini kan kita waktu juga semakin banyak luangnya karena di rumah aja gitu. Dan menurutku sih justru sebagai keuntungan karena dengan kita bermain game ya kita kan emang udah dianjurkan untuk di rumah aja. Jadi agak sedikit membantu untuk kita tidak banyak-banyak keluar gitu. Jadi lebih baik di rumah aja main game gitu. Tapi harus kenal waktu juga main gamenya, jangan yang nonstop sampai bikin mata sakit atau HP ini ntar jadi rusak gitu kan. Jadi balik lagi ada plus minusnya sih dari game itu. Betul. Untuk sensasinya sih sebenarnya sama aja ya, antara game semua tergantung gamenya. Kalau gamenya kita suka pasti bakal kita mainin terus gitu. Oke. Bagaimana dengan Grace? Ya, kalau saat-saat begini mengisi waktu luang juga ya, kalau macam bosan begitu terus tidak ada teman cerita, pasti cari-cari game lah untuk dimain. Biasa download, kalau mau main ya di download, kalau tidak dihapus saja. Gitu. Ya, oke, itu aja Grace. Ya. Oke, kita lanjut Keza. Sensasinya ya kalau main games favorit sih pasti sensasinya bakalan seru terus ya,
apalagi kalau misalnya kita lagi banyak waktu luang, terus rasanya tuh kita mau main games itu terus kan, itu pasti bakalan seru banget. Terus pas pandemi kayak gini, aku lupa tadi kasih tahu di awal-awal pandemi tuh aku dan teman-teman main game Ludo, dan itu tuh seru banget, bahkan sampai Aku tahu ya itu. main games Ludo seru banget kan itu kan, Ya, bahkan tuh sampai berjam-jam karena itu tuh satu games aja udah lama banget selesainya kan. Udah gitu kalian tuh kayak bisa saling tuduh menuduh, itu tuh seru banget. Kalau udah games yang bawa-bawa tuduh menuduh tuh seru banget pastinya. Nah makanya sensasinya ya emang seru banget sih. Apalagi pas awal-awal pandemi itu kan yang bener-bener di rumah aja, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu. Ya udah jadinya pasti seru banget kayak gitu. Oke, ya mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Dan ini saya ingin mic-nya. mendengarkan saran dari kalian nih untuk orang yang sering main game. Oke, mulai dari Andre. Oke. Kalau dari aku sih sarannya gak ada salahnya main game ya, asal tadi ingat waktu, ingat juga pekerjaan yang lain, jangan sampai lalai gitu. Jadi jangan jadikan game ini sebagai tameng untuk kita. Kan pandemi, gue main game aja, aku main game aja. Tapi harus ingat juga kalau kita punya prioritas yang lain, kuliah. Jadi tugas-tugas nomor satu lah gitu. Kita kerjain tugas dulu, game yang kesekian gitu. Harus juga ingat kesehatan juga, main game sampai berlarut-larut kan juga nggak sehat ya. Jadi lupa makan, lupa mandi, bahkan lupa semuanya gitu. Jadi itu sih sarannya. Main game tahu waktu gitu. Bagaimana dengan Grace? Ya, kalau dari saya, kalau macam kalian tuh tipe orang yang kurang suka main game kayak saya, berarti saya kasih saran mungkin cari game itu yang ada fungsinya begitu. Kayak mengajar lah. Game-game yang memang bisa kita petik pelajaran dari game-game tersebut. Gitu. Ya, betul. Oke. Tidak membosankan. Oke, terus Keisha. Maaf, pertanyaannya boleh diulang karena tadi kurang Oh, kedengaran. Oke, jadi saran untuk orang yang main game. Oh, sarannya. Sarannya ya kayak Andrea sih kayaknya tadi. Nggak boleh lupa waktu karena udah keseruan main games. Jadi tetap harus ingat waktu, juga harus memprioritaskan mana yang lebih penting. Misalnya main games itu udah gimana? Maksudnya misalnya main games itu tuh rasanya udah cukup gitu. Ya udah berhenti dan lebih mementingkan pekerjaan yang lainnya, kayak misalnya kalau ada tugas ya harus kerjain tugas dulu, terus makan dulu, misalnya kalau misalnya belum makan nih seharian ya nggak boleh kayak gitu juga, harus makan. Ya ingat waktu, sesuaikan sama kegiatan yang harusnya udah dikerjain kayak gitu. Oke, terima kasih. Jadi kalau dari saya untuk teman-teman yang main game, kayak saran ya, sebaiknya kita ambil positifnya aja. Yeah. Karena kalau menurut saya selama saya main game, saya dapat pembelajaran. Salah satunya di Mobile Legends, saya bisa melatih kemampuan saya bahasa Inggris. Waktu itu ceritanya saya dengarkan kata-kata hero nih kan, hero. Oh. Dia kan pakai bahasa Inggris tuh kan. Yeah. Itu nggak ada ya title waktu dia ngomong gitu. Jadi saya cari-cari nih kan, apa nih dia ngomong nih kan, dia kan pakai bahasa Inggris. Terus dia ngomong kan gini kan, nothing lost forever, we can change the future. Terus
saya cari-cari ini apa artinya gitu kan. Terus akhirnya ya saya tahu dari situ kita bisa ambil positifnya dari main game. Kita bisa belajar bahasa Inggris. Itu aja sih. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Mungkin Oke. apa di sini pertemuan kita. Mungkin kita bisa lagi ngumpul bersama setelah kita pandemi gitu ya. Saya berharap sih Tuhan selalu senantiasa sama kita, jaga kesehatan teman-teman dan juga saya gitu. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman. Oke. Terima kasih. Dadah. See you, Dadah. teman. See you. See you.